infansi itu biasanya grafiknya tuh naik turun. Selama 5 tahun tutupan ini grafiknya hampir stabil. Meskipun banyak prestasi yang sudah diperoleh, bukan berarti kita ini tidak ada masalah. Karena sesungguhnya masalah itu tidak akan selesai sepanjang nyawa ada dalam diri kita. Kalau sudah berpisah dengan nyawa, itu adalah masalahnya yang lain, bukan masalah dunia. Masalahnya adalah sudah masalah urusan akhir. Bahkan untuk mengukur kualitas manusia, itu adalah sejauh mana bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, kualitas manusia ini sulit terukur. Kemudian kalau ada masalah, kita lari dari masalah, itu adalah termasuk juga masalah. Dan juga kalau ada masalah, itu jangan sekali-kali masalahnya suruh menyesuaikan pada diri kita, tapi bagaimana diri kita bisa menyesuaikan dengan masalah. Anggap saja kita mau ngambil air dalam, kita jangan permasalahkan sumurnya dan airnya yang jauh, tapi pribadi kita, diri kita yang harus bisa menyesuaikan dengan masalah itu, yaitu pakai tampar yang lebih panjang. Dengan adanya begitu, maka masalah-masalah itu semuanya bisa terselesaikan. Kemudian masalah yang paling krusial yang harus kita selesaikan di ataskan masalah-masalah itu ada dua. Yang pertama adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. IPM ini adalah punya implikasi yang luar biasa, baik kesejahteraan, pengangguran, kemudian merespon semua yang kita wujudkan di depan ini. Ini semuanya responnya sangat lemah karena IPM kenapa rendah ini. IPM ini faktor yang utama adalah sedikit atau pendeknya masyarakat Tuban ini belajar. Kalau dihitung rata-rata masyarakat Tuban ini hanya kelas 2 SMP, 7,6 tahun rata-rata. Ini sangat prihatin sekali. Padahal 5 tahun yang lalu belum ada kabupaten manapun itu yang mewajibkan belajar 12 tahun. Itu baru Tuban. Sudah kita canangkan wajib belajar 12 tahun. Dan itu pun bukan hanya sekedar kita ini mewajibkan, segala konsekuensinya sudah kita lakukan. Yaitu kita memberikan BOS yang untuk SMK itu kan belum ada BOS nasional waktu itu. Kita berikan untuk orang-orang miskin, kita siapkan dana supaya tidak putus sekolah. Tapi nyatanya ini adalah IPM kita memang naik, tapi naiknya tidak seberapa, masih sangat kecil. Maka dari itu ke depan kita ini tidak hanya cukup instrumennya kita cukup menggelontorkan anggaran. Saya minta ini ada penelitian secara akademis. Bukan hanya kita ini coba-coba, anak coba-coba. Bagaimana ini ada penelitian akademis? Kenapa orang Tuban ini malas belajar? Dan setelah itu nanti diadakan juga instrumen tentang aturan. Aturan bagaimana wajib belajar itu kan hanya sekedar diwajibkan tapi tidak ada konsekuensinya. Ini saya minta dinas terkait mulai tahun ajaran baru, tahun ajaran baru, alokasikanlah dana untuk penelitian. Kenapa masyarakat Tuban ini animo belajarnya masih sangat rendah? Kemudian masalah krusial yang lain, yaitu masalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan masih sangat tinggi. Kalau kita banding dengan produktivitas daerah kita, mulai dari investor yang masuk di Tuban ini adalah kita ini sudah nomor 4
di Jawa Timur yang sebelumnya tidak punya nomor belas. Menurut kita sudah nomor 4, dan itu pun saat ini nomor 4, 2 tahun lagi akan nomor 1 se-Indonesia. Ini bukan yang sama, karena hitung-hitungannya akan jelas. Mana ada proyek di kabupaten yang nilainya sampai 190 triliun yang akan dibangun oleh Prostek. Kalau itu sudah masuk ke depan, jaminan depan nomor 1 se-Indonesia. Kemudian yang kedua, angka kemiskinan ini adalah yang harus kita memeras otak kita. Kurang meratanya pembangunan, kurang merata ini karena terlalu rata. Jadi kurang merata, terlalu merata. Contohnya apa? Salah satunya sekarang raskin Tuban ini yang diterima adalah 95.000 KK. Yang harga beras itu adalah 8.000. Kemudian dijual dengan 1.500, ada subsidi 6.500. Dari jumlah KK yang 5 itu ada subsidi per tahun kepada orang miskin itu mestinya 115 miliar. 115 miliar ini karena terlalu meratanya, maka yang masuk orang miskin hanya kurang lebih 30%. 30 miliar, yang 75 miliar masuk orang-orang yang sudah kaya. Ini adalah salah satu bentuk kedoliman. Maka kami kirim surat pada Menteri Sosial, Raskin, kami minta pertama adalah ada pendampingan dari TNI Polri seperti hukum, sehingga tidak ada mafia, tidak ada itu bagi rata. Nomor 2 adalah Raskin jangan dikirim beras. Saya minta kepada Menteri Sosial, saya datang sendiri ke kantor sana, minta dibikin by address uang. Lama surat itu tidak dibalas-balas. Kira-kira juga bingung apa yang mana ya, ini memang real. Tapi kalau sudah diselesaikan ini, maka subsidi ini semuanya akan sia-sia. Waktu ada acara di Madiun, saya diundang, saya selalu melalui kementerian. Saya jawab, saya bukan menjawabnya, mau hadir. Kenapa saya itu kirim surat atas nama bupati resmi dan dijawab? Baru berikutnya ada jawabannya untuk tahun 2017 nanti tidak akan dikirim uang, tidak dikirim beras, tapi akan dikirim uang terserah. Ya itu terserah diberikan apa? Nah ini by address. Ini adalah salah satu perjuangan kita supaya tidak terlalu merata. Tadi pemerataan yang betul-betul penuh keadilan. Ini ada suratnya Pak Sektor di agenda betul. Kalau nanti sampai Menteri Sosial ini tidak sesuai dengan surat jawaban itu, Pak Gus Maimun dan Soyo nanti ke sana Pak. Sudah Pak Kemen, ya sudah satu Soyo. Ini ada suratnya ini. Dan perjuangan kita. Jadi untuk tahun 2017 tidak akan ada lagi Raskin yang sering menimbulkan berita bahwa beras sudah mau dibagi karena sudah berjuta. Kemudian untuk mengatasi lagi pemerataan ini, yang di Tuban ini yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, itu mestinya hanya 250.000 ya Pak Gubernur. Sudah diberi 500.000. Ini kan sudah 100%. Sekalipun sudah 100% overnya yang namanya SKPM atau surat pengakuan SPM itu, surat pengakuan miskin, itu Dinas Kesehatan sampai saat ini sudah kekuburan 14 miliar. Ini kedoliman. Maka ini harus dipangkas hal-hal yang semacam ini. Maka kebijakan kami sekalipun tidak populis untuk tahun 2017 tidak akan lagi yang namanya SKPM.
anggaran-anggaran yang seperti ini nanti kita alokasikan untuk orang miskin. Itu salah satu kiat-kiat yang harus kita lakukan bagaimana untuk mengentas angka kemiskinan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak usah perlu panjang-panjang, saya yakin semuanya sudah menunggu Mbak Niki. Dan terakhir harus saya pesankan bahwa kami sudah punya referensi 5 tahun sebagai seorang muslim tidak boleh terprosok dalam satu lubang 2 kali. Sudah barang tentu kami evaluasi pola kepemimpinan dan pola-pola yang lain. Di antaranya yang harus kita pertahankan itu adalah nadharul ummah bi aini rahmah, memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Kalau seorang pemimpin memandang stafnya dengan penuh kasih sayang, kemudian staf memandang pimpinannya dengan kasih sayang, seorang pemimpin memandang rakyatnya dengan kasih sayang, kemudian rakyat memandang pimpinan dengan kasih sayang, maka akan memberikan motivasi untuk berbuat yang terbaik untuk semuanya. Itu kalau kita memanamkan terus nadharul ummah bi aini rahmah. Namun demikian di sini harus kita poles lagi. Kalau 5 tahun yang lalu saya sering menerjemahkan bahwa kita ini atau menganggap di lingkungan birokrasi ini adalah ya budunullah ala sabil, yang kita tanamkan seperti itu. Ternyata memang belum makamnya muhibbin. Makamnya adalah masih makam abrar. Makam abrar adalah ya budunullah ala sabil roja wa ya budunullah ala sabil maut, yaitu masmen dan juga rewet yang diharapkan. Maka dari itu yang kita tulis, yang tadi saya makan atau umat bi aini rahmah itu sekarang orientasinya memandang tidak makamnya muhibbin. Makamnya adalah masih makam abrar, makam orang umum. Maka di sini adalah perlu penghargaan dan perlu sanksi. Maka saya terapkan mulai tahun 2017 semua SKPD harus punya inovasi dan semuanya programnya itu ada kontrak kerja, dan dalam kontrak kerja itu semuanya ada sanksi. Kalau tidak bisa melaksanakan kontrak kerja, kemudian tidak bisa memberikan argumentasi, sudah barang tentu ada sanksi, karena masih tingkatnya tingkat abdur tadi. Sanksi bisa juga mutasi, bisa juga turun dari eselon. Ini yang kita evaluasi. Maka dari itu siap-siaplah sekarang, peraslah otak kita. Kalau kita ingin menjadi seorang yang maju, kita harus bisa open mind. Pola pikirnya harus terbuka. Kita memandang pola pikir orang lain, baik positif maupun negatif. Kita harus memandang orang lain, pikiran orang lain, pikirannya siapa saja. Jangan memandang pikiran itu dari A dan B. Katanya orang ahli hikmah, khudil hikmah wa min pamil kalbi. Ambillah hikmah meskipun itu dari mulut anjing. Maka di sini ambillah pemikiran-pemikiran orang lain yang maju. Kemudian amatilah pemikiran-pemikiran orang yang gagal. Kalau dalam qaidah usul fikih sering kita dengar itu adalah hafadhu ala qadimis sholeh wa ahli bijadidil aslah. Open mind kalau ingin maju. Yang kedua adalah kita harus bisa efisiensi, harus bisa menekan kos sosial, kos politik, dan juga kos ekonomi. Seperti saya sampaikan tadi, bagaimana untuk mengatasi IPM bisa turun? Nggak cukup kita menganggarkan untuk orang yang putus sekolah.
Jadi ini butuh referensi, ada kajian akademik. Setelah ada kajian akademik, tahu kenapa orang Tuban malas sekolah, baru disitulah tangani. Ini yang namanya ini adalah efisiensi dalam bidang ekonomi, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin maju, perhatikanlah waktu, karena sesungguhnya semua masalah jawabannya adalah bukan waktu. Kalau tidak memperhatikan waktu, sama saja tidak memperhatikan masalah. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Bupati Tuban untuk tetap di tempat, karena akan dilanjutkan dengan penyerahan CSR dari Direktur Utama Bank Jatim kepada Bupati Tuban, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tony Prasetyo selaku pemimpin Divisi Umum dari Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya, dan kali ini akan didampingi oleh pimpinan Bank Jatim Cabang Tuban. Kami persilakan.